Terus akhir dari hasilnya tuh Tasya tuh 5 besar Kak. Wow. Iya 5 besar Dunia dong. Nah 5 besar keren. udah kayak diikutin lomba gitu loh Kak. Jadi ada kayak perlombaan di TK itu. Terus kayak satu-satu muridnya tuh kayak do re mi gitu. Tasya juga nggak ingat kan, maksudnya kayak pernah ngerasain gitu, ngerasain dulu tuh ternyata kayak gini gitu. Nah ternyata menang, Tasya coverin, ternyata banyak yang minta fullnya. Di situ kayak wah banyak banget yang minta fullnya, ternyata banyak yang suka gitu kan. Akhirnya ya udah Tasya bikinin, terus ada sound gitu loh yang kayak dijadiin sound sama orang-orang. Gitu. Akhirnya emang dibikin jauh itu sih Kak, maksudnya bukan sejauh itu juga, cuman emang ini versinya Tasya gitu, dengan karakternya Tasya, improvisasi yang berbeda, instrumennya juga berbeda kayak gitu, jadi fresh lah. Oke. Hai listener, Hai. selamat siang. Selamat siang listener. Di jam 1 ini ada Lembayu Dan Abdu di V-Radio siaran bareng Tasya. Tasya apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Baik ya. Tasya habis ulang tahun apa gimana sih? Enggak, Kok ada ucapan ulang tahun sih dari Alan Walker di Oke. Instagram? Itu kapan tuh? Ulang tahun ya itu ya. Iya ya. Itu apa emang? Itu apa yang Itu diucapin? waktu menang cover lagunya Alan Walker yang On My gitu. Way. Kok di sini ulang tahun ya? Salah dia. Yang penting ada Alan Walker-nya. Mengucapkan selamat Bener. ya. Bener. Itu Terus, dalam terus? rangka, maksudnya kenapa bisa ikut akhirnya kompetisi itu? Pada Atas- waktu itu tuh kan Tasya cover lagu ya Kak. Oke. Terus rajin nih di YouTube. Ternyata terus Tasya main game PUBG Mobile yang Oke, kerja sama iya, sama iya. Alan Walker. Iya. Terus karena ada lagunya yang On My Way, akhirnya kayak kepikiran aja Tasya coverin kali ya lagunya Oke. gitu. Oh gitu. Bener, akhirnya Tasya coverin pada waktu itu, terus rame, banyak yang suka gitu kan. Terus banyak yang ini notice, terus notice Tasya gitu kalau misalnya lagunya, oh ini lagunya Tasya nyanyiin dengan versi bahasa Indonesia juga waktu itu. Oh gitu. Ih, seru banget tau. Aku tuh suka deh kayak misalnya ada content creator kayak nyanyi nge-translate bahasa gitu Bahasa, loh. bener. Karena kan itu effort ya. Bener. Mesti diselaraskan gitu gak sih Bener. bahasanya. Kalau kita buka cuman di Google Translate kan kayak robot ya. Iya. Itu agak aneh pasti. Iya, bener. Nah banyak yang ini juga, banyak yang kayak mention Tasya, ini Kak ada kompetisinya loh gitu. Karena oke, setelah oke. Tasya upload dari YouTube, terus orang-orang pada kayak mention Tasya buat ikutan nih kompetisinya ada. Oke. Kompetisi kayak cover lagu, sebenarnya bukan cuma cover sih, ada yang main gitar, ada yang ya semuanya bisa ikutan gitu, yang berbau dengan lagu tersebut gitu kan. Akhirnya ya udah Tasya masukin, Tasya ikutan, Ya. ternyata Menang. banyak yang ikutan sebenarnya kan, dari kayak seluruh negara gitu yang ikutan. Terus akhir dari hasilnya tuh Tasya tuh 5 besar Kak. Wow. Iya 5 besar Dunia. dong. Nah 5 besar. Keren. tapi Tasya kayak ya udahlah, rezeki ataupun gak rezeki tuh kayak ya udah gitu kan. Yang penting udah masuk 5 besar udah nih. gitu ya. Nah waktu beberapa bulan kemudian itu tiba-tiba dapat Gmail. Tasya lagi juga gitu. kaget kan, hah ngapain PUBG Mobile nge-Gmail Tasya Oke. gitu. Terus Perasaan gak ada masukin email gitu kan. Terus tiba-tiba ternyata di situ disebutkan kalau misalnya dia bilang congratulations, you are the final winner PUBG Mobile X Alan Walker Cover Song Contest gitu. Wow. Jadi cuma satu ternyata pemenangnya. Itu ya Tasya. Wow. Ternyata dipilih. Keren. Wow. Tapi akhirnya dibikin versinya Tasya apa enggak? Enggak, cuma Enggak, cover jadi doang. jadi cuma cover doang karena cuma final winner. Jadi ternyata dipilih kan Kak sama dia. Iya. Terus akhirnya dapat greetings yang tadi Oke. Alan Walker. Terus gitu. bener, terus dapat hadiah ke Jerman. Wow. Seru banget. Seru. Ketemu Alan Walker-nya? Iya, jadi kayak meet up gitu, ngobrol sama Alan Walker, nonton konsernya, nonton pertandingan PUBG Mobile juga. Wow. Gitu, ya seru banget sih waktu itu. Fun banget loh. Keren. Tapi kan Iya. tadi katanya kan udah lama cover lagu. Iya. Itu sebenarnya Tasya belajar musik kah atau les vokal kah, apa emang sebenarnya otodidak aja cover? Kalau misalnya nyanyi ya, Iya. kalau nyanyi Iya, itu iya, Tasya iya, iya. alhamdulillah udah bisa nyanyi dari kecil, udah Oke. suka nyanyi gitu Kak. Oke. Tapi les instrumen juga nggak apa Enggak sih, enggak Cuman pernah vokal les. doang. Terus akhirnya yang membuat
kamu itu kayaknya aku harus jadi penyanyi nih. Itu dari kapan sih? Apa emang kayaknya udah diarahin sama orang tua buat kamu kayaknya buat penyanyi nih bagus gitu? Kalau misalnya tahu nyanyi dan mulai seriusnya itu ya Kak, itu tuh sebenarnya waktu TK ya, itu udah kayak diikutin lomba gitu loh Kak. Jadi ada kayak perlombaan di TK itu. Terus kayak satu-satu muridnya tuh kayak do re mi gitu. Saya juga nggak ingat kan, maksudnya kayak pernah ngerasain gitu, ngerasain dulu tuh ternyata kayak gini gitu. Nah ternyata menang pada waktu itu. Kan tuh kayak nggak berasa ya kan, kecil tuh kan. Tiba-tiba udah terlewatin aja. Terus dari situlah ternyata mama sama papa tahu kalau misalnya Tasya bisa nyanyi. Nah pada akhirnya diseriusinnya tuh mulai SMP. Itu tuh juga sebenarnya Tasya kayak bingung gitu kan Kak. Kenapa ya papa sama mama nih suka nyuruh Tasya nyanyi aja gitu. Kak nyanyi nih kalau ada acara gitu kan. Kayak ada nikahan apapun itu kayak nyanyi kak gitu. Padahal nggak mau gitu. Awalnya tuh kayak masih malu-malu gitu Kak. Lama-lama kok ngerasa kayak ternyata kok bisa nyanyi ya, kok enak ya ngikutin lagu nada itu kok Tasya bisa gitu. Kapan itu? SMP itu akhirnya dari situlah mulai diseriusin Tasya nyanyi gitu sampai sekarang. Sebenarnya lagu ini udah lagu waktu aku SMP ya. Ya aku juga SMP. SMP ya. Ini lagu dari Cakrakan, judulnya Harus Terpisah. Ini kamu berarti remake ya? Bener, lagu Kak. ini. Nggak, pertama sebelum kita tanya Tasya pas lagu ini keluar umur berapa? Umur 12. Kan? SMP. Nggak beda jauh kan? Umur aku loh. Bener loh ini. Terus di waktu ini pertama kali keluar kamu tuh udah dengerin emang? Udah dengerin. Udah ya. Ini kan booming banget kan lagunya. Iya sih. Cuma kan lagunya galau percintaan banget gitu. Bener sih Kak. 12 tahun udah sedih ya? Belum ya? Mungkin karena sering terdengar gitu. Betul, iya, bener. Jadi kayak tahu gitu. Dan kenapa akhirnya dipilihin atau emang Tasya mau nge-remake lagu ini sendiri? Jadi tuh ceritanya waktu itu tuh Tasya bikin konten di TikTok. Terus konten kayak nge-spillin lagu-lagu galau versi Tasya gitu. Ternyata dari semua lagu kan pasti banyak tuh Kak, coba dong yang ini. Akhirnya Tasya pilih lah lagunya Cakrakan yang harus terpisah gitu. Jadi Tasya coverin beberapa, semuanya tuh Tasya coverin gitu. Terus ada lagu Tasya juga sih, sambil kayak yang sebelumnya Tasya masukin juga gitu. Itu ada berapa lagu? 3-an gitu. 3. Terus akhirnya ya udah Tasya coverin, ternyata banyak yang minta fullnya. Di situ kayak wah banyak banget yang minta fullnya, ternyata banyak yang suka gitu kan. Akhirnya ya udah Tasya bikinin, terus ada sound gitu loh yang kayak dijadiin sound sama orang-orang. Iya, bisa dipakai buat videonya. Iya benar. Akhirnya di situ rame, terus mulailah kayak label ya kali kan, label sesama label tuh membicarakan gitu di belakang itu gimana ya ini apa bisa lagunya dipakai Tasya. Kan karena ini tuh lagunya Kak Cakra yang benar-benar mungkin sakral ya, karena ini emang jalannya untuk dikenal orang kan. Betul. Harus terpisah ya Kak. Akhirnya udah di situ akhirnya diizinin juga untuk Tasya remake lagunya gitu. Mau nanya kenapa Tasya tiba-tiba bikin 3 lagu galaunya Tasya itu? Karena kayak Tasya tuh kan Tasya juga rajin bikin konten ya. Jadi kayak dari situ Tasya tuh juga sambil mempromosikan lagunya Tasya sih yang Terpatri kan. Jadi kayak termasuk biar ya sambilan lah gitu, masukin lagu-lagu galau gitu. Akhirnya ternyata nggak sesuai ekspektasi Tasya. Dikasih jalan lain ya. Jalan lain. Tapi akhirnya sempat komunikasi sama Cakrakannya sendiri. Kalau sampai sekarang sih Tasya baru ketemu lah di awal, terus kayak by DM gitu. Tapi untuk seterusnya pasti dari label kan diobrolin Kak. Tapi insya Allah soon bakal suatu duet ya. Jadi seru banget. Tapi akhirnya udah sempat ngedengerin ke Cakrakannya? Udah didengerin kali. Sepertinya sih udah didengar dari label ya Kak. Dari ini duluan gitu. Gitu. Menarik lah, karena kan ini menyanyikan lagu bener dengan suaranya yang khas itu kan. Tapi akhirnya ada ini nggak sih tekanan buat Tasya buat akhirnya gimana ya mau digimanain nih lagunya kan, karena udah lagu yang lumayan sakral, lumayan betul lagi. Ya heboh banget lah waktu zamannya kan. Itu gimana Tasya menanggulangi tekanan itu? Sebenarnya ada ngerasa kayak takut juga sih, deg-degan karena itu lagunya udah bagus, terus hits banget, udah punya karakter gitu lah ya lagu udah itu. bagus, terus penyanyinya juga suaranya bagus banget. Tapi kayak gimana ya cara bikin lagu ini tuh juga bisa jadi versinya Tasya dengan caranya Tasya gitu. Akhirnya emang dibikin
sejauh itu sih Kak, maksudnya bukan sejauh itu juga, cuman emang ini versinya Tasya gitu, dengan karakternya Tasya, improvisasi yang berbeda, instrumennya juga berbeda kayak gitu, jadi fresh lah. Gitu. Seperti itu. Tapi Tasya sendiri memaknai lagu ini gimana nih? Kan pertama dengar umur 12 tahun. Iya benar. Sekarang nih udah di umur-umur yang kayaknya udah mulai relate nih. Iya, relate enggak saat ini? Lirik lagunya nih. Kamu memaknainya gimana nih? Kalau untuk relate sih enggak. Karena emang enggak lagi sakit hati atau jangan sampai. Jadi kayak Tasya mencoba untuk kayak lagi di situ aja sih. Waktu menyanyikannya tuh Tasya bayangin kalau misalnya Tasya lagi disakitin, lagi kayak menyendiri, lagi kayak sedih. Pokoknya kan di lagu itu tuh kita tuh lagi sendirian ya. Gak ada siapa-siapa yang nyanyiin. Akhirnya Tasya bayangin aja kalau misalnya Tasya ada di posisi itu. Jadi kayak bisa sedih kan bawainnya gitu. Kayak gitu Kak. Tapi tuh akhirnya ngebayangin apa? Ngebayangin kayak diputusin. Emang itu harus dibayangin ya, emang belum pernah? Belum sih. Jangan deh. Jangan. Mungkin Kak Abdul berpengalaman ya di bagian perputusan. Iya, itu ya janganlah menyedihkan emang. Menyedihkan kan. Benar. Sedihnya gimana? Apa sih? Nurut aja lagi saya. Habis yang ini kita bakal ngobrolin gimana sih proses pembuatannya gitu ya, gimana sih menjiwai kesedihan. Benar. Orang diputusin padahal Tasya nggak pernah diputusin nih kayaknya ya. Jadi jangan kemana-mana ya. Listeners tetap di V Radio, siaran bareng El Tasya.